Cek Mas Ferry. Insya Allah saya juga berdua ini, saya sama sekretaris departemen, tapi sedang persiapan juga, ya. Oke, baik Pak, ditunggu Pak. Oke. Ini Pak, Mas Ferry masih terkendala paketannya habis Pak. Mau beli ini Pak. Iya, iya. Mohon maaf Pak. Iya. Assalamualaikum Mas Aki. Waalaikumsalam Pak Anton, selamat pagi. Ini Mas siapa namanya, Mas Umar dari STKIP Al-Hikmah. Oke Pak. Oke, salam kenal Mas Umar. Oke Mas, salam kenal. Ada di kampus Pak? Enggak, kami sedang work from home semua. Surabaya udah zona merah Mbak, berarti? Oh, enggak tahu kami zonanya apa, cuman perintahnya rektor semua bekerja dari rumah. Untuk yang semester 78 itu gimana Pak? Enggak ada masuk sama sekali berarti Pak? Semester 78, semesternya kan kami tahunya gasal sama genap ya, kalau 78 itu tergantung mahasiswanya angkatan berapa gitu. Untuk yang skripsi berarti enggak pakai masuk nggih Pak nggih? Ya, konsultasi lewat Zoom. Kecuali yang kerjaan laboratorium. Kalau laboratorium ya harus ke kampus. Harus ke kampus. Kalau yang terkait MBKM, mungkin Mas Hagi ini, sekretaris departemen kami, lebih tahu dari saya. Jadi nanti mungkin silahkan monggo nanti kalau mau mendalami dengan Mas Hagi. Ini program studi apa, Mas? Ini program studi bahasa Indonesia, Pak. Oh, berarti Mas Umar ini calon guru bahasa Indonesia. Iya, Pak. Masih semester awal, Pak. Oh, masih semester awal. Ketua program studinya siapa sekarang? Pak Adi Dwi Ahmad.
Hmm. Kalau Ustadz Jari jadi apa di STKIP? Ustadz Zahri jadi ketua STKIP, Pak, sekarang. Iya, iya, iya. Ini masih menunggu temannya lagi kan, Mas Umar? Nggih, Pak. Masih ada kendala kuota habis. Berapa orang atau satu tim, Mas? 3 orang, Pak, tapi yang hari ini ikut cuma 2 orang, Pak. Cek, Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Umar. Assalamualaikum Bapak Tun. Waalaikumsalam. Mas Agi juga assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini langsung saya buka aja nggih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Antun Mardianta dengan Pak Anggi, dan yang saya hormati juga Mas Ferry Indra Mustafa. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan di ruang Zoom ini. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam acara ini saya serahkan kepada Mas Ferry. Monggo Mas bisa dijelaskan. Baik, terima kasih waktunya Mas Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Antun Mardianta dan juga Bapak Anggi. Di sini saya sebagai Ketua Peneliti PKM di STKIP Al-Hikmah berterima kasih banyak karena respon baik dari beliau berdua sehingga kita bisa bertemu dalam tatap virtual daring Zoom ini. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf apabila tadi terkendala karena kebetulan pas mau masuk ceritanya habis kuota Pak, sehingga saya berinisiatif untuk ke WiFi terdekat. Itu mohon maaf sekali. Lalu yang ketiga pada poin esensi, di sini kami beranggotakan 3 orang Pak dari tim PKM STKIP Al-Hikmah, kebetulan dari PKM Riset RSH Pak. Maksud kami dari awal pengiriman surat ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UNER tidak lain untuk menindaklanjuti akan penelitian yang kami lakukan, yakni tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, Pak. Nah, di sini saya mengambil salah satu kampus di Jawa Timur, yakni UNER, dan fakultas di Prodi Ilmu Sosial dan Politik di sini karena di tahun 2020 anggarannya insya Allah bekerja sama dengan MBKM. Salah satunya saya pilih, tidak lain karena untuk bervariatif berkaitan dengan ekologi literasi, Bapak. Nah, dari situ harapannya ada kerjasama dari kami dan juga dari pihak UNER untuk saling berbagi ilmu berkaitan dengan MBKM literasi di Prodi Ilmu Sosial dan Politik, seperti itu. Nah, berhubung dengan itu Bapak, kami memohon waktu untuk ke depan agar bisa mengambil data berkaitan dengan ekologi literasi Bapak. Tidak lain untuk respondennya, saya mengambil 4 Bapak. Yang pertama, tentunya dari dekan sendiri atau kepala bidang kemahasiswaan, lalu yang kedua pustakawan, yang ketiga mahasiswa, dan yang terakhir dosen Bapak. Nah, harapannya kami dapat mengambil data secara penuh berkaitan dengan MBKM ekologi literasi di kampus UNER, yakni khususnya di Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Mungkin pengantar singkatnya seperti itu, Bapak. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanggapi dari pihak UNER, Bapak. Terima kasih. Mas Umar, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Mas. Jadi kami ini dari Departemen Administrasi Publik yang dulu namanya Departemen Administrasi Negara.
mulai tahun 2021 nama nomenklatur kami menjadi Departemen Administrasi Publik. Kami mengelola 2 level prodi S1 Administrasi Publik dan prodi S2 Kebijakan Publik. Kalau Anda tadi mau mengumpulkan data ke dekan, maka mestinya dalam surat dirinci ke dekan kami, disposisinya nggak jatuh ke kami. Jadi kami ini saya tidak tahu kemarin disposisinya ke kami karena yang dituju prodi kami, prodi administrasi publik atau administrasi negara dulu. Dan kemudian kalau yang mengurusi kemahasiswaan itu kalau di level dekanat ada wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan serta alumni, wakil dekan 1 kalau zaman dulu namanya, sekarang namanya wakil dekan bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni yang dijabat oleh Profesor Dr. Yusuf Irianto MKom. Kalau dekannya dijabat oleh Profesor Dr. Bagong Suyanto MSI. Kemudian kalau mau pustakawan, kami tidak ada perpustakaan di tingkat fakultas, yang ada perpustakaan di tingkat universitas, maka Anda perlu berkirim surat kepada Kepala Perpustakaan UNER. Jadi begitu. Meskipun di kami juga ada yang ahli di bidang itu, tetapi bukan pustakawan dia. Jadi seperti itu posisinya. Jadi UNER ini perpustakaannya dikelola oleh institusi tersendiri, langsung di bawah rektor, dan ada perpustakaan di kampus A, ada perpustakaan di kampus B, ada perpustakaan di kampus C. Masing-masing sendiri-sendiri, meskipun juga semuanya menyediakan yang e-library, seperti itu, di samping yang manual. Jadi posisinya seperti itu. Nah, sekarang kami ini berdua siap, saya ketua departemen, sekaligus merangkap ketua program studi S1 Administrasi Publik, bersama dengan saya, Mas Agi Sugiono, Master of Public Policy, ini beliau Sekretaris Departemen Administrasi Publik. Jadi posisi kami seperti itu. Nah, cuman kalau tentang MBKM memang Mas Agi ini yang relatif banyak tahu, karena dulu ikut sejak mulai menyusun proposal, mengimplementasikan, sampai melaporkan, dan ikut berdiskusi di tingkat universitas menjadi tim MBKM-nya Universitas Airlangga. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Namun sebelumnya mohon maaf, berkaitan dengan izin menanggapi berkaitan dengan surat yang kami sampaikan Bapak. Di situ memang ada kesalahan di awal, lalu dimintai surat kembali dan secara rinci kami sampaikan Bapak. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak yang menerima kami untuk berkomunikasi langsung dengan Prodi Administrasi Publik ini. Mungkin nanti ke depannya akan banyak hal-hal yang kami dapatkan berkaitan dengan MBKM. Dan tentunya di sini sudah dijelaskan Bapak Agi sudah menguasai tentang MBKM di situ. Nah, sebatas pemberitahuan kemarin berkaitan dengan surat ini atau balasan dari respon surat yang kami berikan, yakni tentang pertemuan hari ini, Bapak, hanya untuk membahas tentang hal-hal apa yang akan dilakukan ke depan. Dan dari kami mengharapkan untuk ke depan bisa kami mengambil data secara serius, Bapak, baik dari personal yang kami inginkan tentang MBKM, dari dekanat atau dari Bapak sendiri, dan juga dari Bapak Agi di sini, agar kami mengetahui hal-hal yang ada di administrasi publik ini tentang MBKM tentunya. Nah, harapannya kita bisa mengatur jadwal ulang Bapak dengan kepersetujuan pihak Bapak sendiri juga, pihak UNER, agar tidak memberatkan seperti itu.
Dan mungkin kalau bisa hari ini lebih baik, Bapak. Baik, mungkin begini ya, saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya, belum tentu kami mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Mengapa kami minta waktu pagi hari ini dan hanya sebentar, itu karena mohon maaf waktu kami sangat terbatas. Jadi tugasnya Mas Agi maupun apalagi tugas kami sangat banyak, apalagi di bulan-bulan ini sampai dengan bulan November nanti sangat banyak sekali, bahkan sampai Maret 2022 itu sudah terschedule dengan sangat ketat. Jadi mohon maaf kalau kami harus melayani banyak waktu, kemudian menyiapkan data dan sebagainya, mungkin kami tidak memungkinkan untuk itu. Datanya juga mungkin kami harus mencari dulu itu, belum tentu siap. Sekarang kondisinya pandemi, tidak semua data tersedia seperti itu. Jadi kami menjalankan tugas kami yang rutin, yang sudah terprogram saja, kami mohon maaf ya, sekarang ini kami sangat ketat jadwalnya. Jadi mengapa kemarin saya minta pagi ini, karena ini jam 8.30, saya harus sudah menguji tesis, Mas. Terus berikutnya sampai sore, schedule banyak seperti itu. Tadi malam saja kami rapat, Mas. Jadi begitu. Jadi mohon maaf, kami mungkin tidak bisa melayani dengan sedemikian rupa. Tapi kalau Mas Agi mungkin bisa merespon yang dari kemungkinan untuk urusan MBKM, monggo Mas Agi, silakan. Mungkin melengkapi datanya daripada yang sudah saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Antun. Sebelumnya juga mohon maaf pukul 8.30 sama magister sekolah pasca sarjana untuk kebetulan juga dimintai pendapat soal redesign kurikulum. Tadi kalau misalkan Mas Ferry atau Mas Umar ini ada pertanyaan spesifik soal kebijakan MBKM yang ditujukan ke Prodi, kami bisa menjawab. Tapi kalau misalkan yang diminta itu adalah data yang mungkin mewakili institusi sebesar UNER ya, untuk apa-apa saja yang dipersiapkan itu harusnya ke universitas ya. Mungkin hari ini ada nggak pertanyaan yang spesifik yang ditujukan kepada Prodi? Itu mungkin bisa saya jawab. Tapi kalau pertanyaan seputar perpustakaan, tadi apalagi dari dekan ya, sebagai pembuat kebijakan di tingkat fakultas ya, sebenarnya dengan Pak Dekan gitu ya. Kami hanya pelaksana di tingkat program studi. Betul, Pak Antun? Iya, betul. Oke, Bapak Anggi, izin menanggapi. Sebenarnya untuk pengambilan data secara besarnya itu juga insya Allah merepotkan karena kondisinya seperti itu. Jadi kesimpulannya dari kami itu setidaknya inginlah mengetahui secara lisan, dan juga kami sudah menyiapkan instrumen wawancara, Bapak, dan kami siap untuk menanyakannya sesuai dengan jadwal yang Bapak inginkan. Namun kalau saat ini boleh kami tanyakan, nggak apa-apa Nggi, Pak Agi ya, langsung saja Nggi. Oh ya nggak apa-apa. Ya mungkin lebih baik sekarang sampai jangan sebelum 8.30 itu ya. Mulai 7:30 tadi segera langsung Mas. Iya, mestinya begitu. Nggak perlu pakai pengantar, mestinya langsung pertanyaan aja. Oh Nggi, Bapak Nggi. Saya langsungkan aja pertanyaan, mohon izin sebentar untuk membaca instrumen dulu Nggi, Bapak. Nah, baik. Langsung saja ya Bapak Anton dan Bapak Agi. Di sini berkaitan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya ingin bertanya Bapak, yang pertama tentang jalannya perkuliahan di era pandemi COVID di Prodi Administrasi Publik itu seperti apa, Nggi, Bapak? Ya, kuliah jalan seperti biasa, hanya biasanya ketemu langsung di kelas, sekarang ini lewat Zoom, itu aja. Nggak ada bedanya. Nggi. Barangkali dari kegiatan literasi untuk pandemi di era pandemi COVID ini seperti apa, Bapak? Mungkin ada jenis dan implementasi tersendiri yang unik daripada
prodi dari Administrasi Publik UNER, Bapak. Mungkin pertanyaannya diperjelas ya, Mas ya. Jangan pakai istilah-istilah yang itu konteksnya di program studi Anda. Yang Anda tanyakan apa? Ini berkaitan dengan ini, Bapak, kegiatan literasi itu, Pak, di selama pandemi COVID itu mungkin boleh disebutkan jenis-jenisnya, Bapak, untuk literasi di implementasinya seperti apa? Yang Anda maksudkan apa? Yang kami maksudkan ingin mengetahui ini, Bapak, jalannya kegiatan literasi itu, Bapak. Ya iya, jalannya kegiatan literasi itu yang Anda maksudkan apa? Mungkin begini Mas Ferry ya, jadi ini dua hal yang berbeda ya sebenarnya. kebijakan MBKM sama dengan kebijakan belajar jarak jauh ya. Yang mungkin ditanyakan tadi itu kebijakan belajar jarak jauh ya. Kalau jarak jauh ya sama mungkin seperti yang lain, ada Zoom, ada learning management system ya. Cuma yang pertanyaan soal MBKM-nya itu seperti apa yang dimaksud Mas Umar dan Mas Ferry itu ya? Oke, Mas Agi, terima kasih. Sebenarnya ada runtutannya, Bapak, yang nantinya akan merujuk pada pertanyaan MBKM. Namun mungkin ini langsung aja, Bapak. Mungkin yang Bapak ketahui tentang MBKM dan juga fungsi dari program studi ini seperti apa, Bapak, dalam menjalani Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Bapak? Kalau tentang itu, silakan baca, bisa di-download di webnya UNER, Erlangga Smart Education, ada dokumennya lengkap. Bisa di-download dan kemudian Anda baca. Detail itu. Oh, Ya, baik, Bapak. saya ceritakan sedikit ya, yang saya ketahui, tapi kalau nanti ada pertanyaan yang kami tidak bisa menjawab, kami akan jawab. Tidak bisa, karena mungkin tidak tahu tadi soal ekologi, literasi, atau apa tadi ya. Yang saya ketahui pertama, MBKM itu kan kebijakan pendidikan ketika Mas Menteri ya, Nadiem Makarim itu menjabat sebagai Kemdikbud ya. Karena Mas Nadiem ini dulunya adalah lulusan dari US ya, di US itu kebetulan menganut sistem pendidikan yang disebut sebagai liberal arts ya. Artinya liberal arts itu adalah penekanan pada kolaborasi ya yang multidisiplin, yang mana ketika sebuah program studi itu dilaksanakan itu tidak mahasiswanya diberi kebebasan gitu ya untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik yang sifatnya itu tidak kaku hanya berada di satu program studi atau fakultas ya. Kebetulan saya juga dulu sekolahnya di luar ya, jadi saya sendiri ketika dulu sekolah magister itu tidak hanya ngambil mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tapi juga kebetulan sempat waktu itu ngambil di Fakultas Pendidikan karena saya pengen tahu soal education policy di situ. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada isu terkait harus terjadi kolaborasi ya. Karena apa? Karena ketika kita itu nanti terjun ke dunia profesional ya, Mas Nadiem ini kan sebelum jadi menteri kan sosoknya beliau itu adalah ini ya pendiri sekarang bukan lagi startup tapi perusahaan teknologi saya kira ya, Gojek ya. Nah di situ pengalaman dia juga merasakan bahwa oh ternyata untuk menjalankan sebuah perusahaan teknologi itu nggak cukup hanya dengan meng-hire lulusan di bidang teknologi informasi, tapi juga jurusan-jurusan yang lain ya, misalkan seperti ekonomi, seperti jurusan sosial, ya sehingga kebutuhan untuk menyediakan tenaga kerja yang siap untuk dipakai ya, yang siap untuk menghadapi tantangan itu dibutuhkan kolaborasi ya maupun yang sifatnya multidisiplin. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah soal ini ya, ada gap ya, seringkali disebut ada gap antara dunia akademik dengan dunia profesional ya. Jadi mungkin dikritik ya sistem pendidikan kita yang terlalu teoritis ya, yang semuanya ditujukan untuk menjadi seorang peneliti atau akademisi ya, padahal ketika mahasiswa lulus nyatanya memang data menunjukkan bahwa ya profesi itu sangat beragam. Bahkan di program studi kami, di program studi administrasi publik kan biasanya dikiranya oh lulus biasanya jadi ASN gitu ya. Ternyata enggak.
Karena kami melihat juga di tracer study kami bahwa ya banyak yang sebenarnya bekerja di sektor private, ya ada yang bekerja di perbankan. Nah, hasil ketika mahasiswa itu belajar di dalam program studi, dia itu harus mendapatkan pengalaman yang sangat beragam. Misalnya kan ada 8 area ya MBKM itu ya. Kalau mudah-mudahan Mas Umar dan Mas Ferry sudah baca sedikit ya. Ada 8 area, salah satunya misalkan ada magang, ada mengajar di institusi, apalagi ada melakukan penelitian dan sebagainya. Itu jadi kuncinya ya ketika mahasiswa belajar itu ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar kampus ya, baik itu dengan sesama universitas atau perguruan tinggi ataupun di institusi yang profesional itu ya. Nah, harapannya ketika mereka melakukan kegiatan tersebut ya itu bisa dikonversikan menjadi SKS sehingga mereka itu bisa menggantikan beberapa mata kuliah ya, bahkan tugas akhir. Itu dulu pengantar dari saya ya. Oke, Bapak Agi, terima kasih. Berkaitan dengan 8 kebijakan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, barangkali secara spesifik Pak ingin mengetahui penerapan dan fungsi. Di sini saya mengambil dari pertukaran pelajar. Bagaimana sih penerapan dan fungsi dari magang pertukaran pelajar di prodi administrasi publik, Bapak? Oke, ya ini kebetulan juga sudah ada ya setiap semester tuh biasanya ada mahasiswa kami yang melakukan pertukaran pelajar ya, biasanya ke luar negeri karena kami sebagai perguruan tinggi yang salah satu yang peringkatnya cukup tinggi di Indonesia, saya kira kalau dengan perguruan tinggi di dalam negeri itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Jadi banyak mahasiswa kami yang lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan di luar negeri. Kemarin ada yang mengikuti mata kuliah selama 1 semester di National University of Singapore (NUS) ya. Ada juga di kampus Jepang, saya lupa namanya Pak Antun ya. Hafiz itu Osaka University. Osaka University ya. Kemudian untuk semester depan juga ada juga yang diterima kemarin ada program yang namanya ISMA itu ya. Kepanjangannya Anda lihat di website Kemdikbud ya. Itu ada mahasiswa kami yang diterima di Barcelona ya, Universitas Barcelona. Nah, kenapa kok ini didorong? Ya karena yang pertama kita ingin mahasiswa kita mendapatkan pengalaman yang sangat banyak ya. Jadi ketika mereka nanti mengikuti program pertukaran ini, itu kan nanti mereka ke sana ya, mengambil beberapa mata kuliah. Nah, supaya mereka ini tidak dibebani dengan ini ya, waktu ya. Jadi kalau mereka keluar itu kan otomatis mereka nggak ikut kuliah di UNER ya. Maka dari itu dari program studi itu membentuk yang namanya tim konversi. Nah, tim konversi ini gunanya apa? Tim konversi ini gunanya ketika mahasiswa itu kembali, tim konversi ini akhirnya melakukan analisis ya. Kira-kira kegiatan yang dilakukan atau mata kuliah yang dia ambil di kampus yang menjadi tujuan dia melakukan pertukaran pelajar itu apa yang bisa dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di program studi kami. Saya ambil contoh misalkan ini ya, jadi problemnya gini, problemnya itu kalau misalkan ngambil mata kuliah di luar negeri kadang-kadang namanya dengan mata kuliah kita kan nggak sama ya. Nah, gunanya tim konversi ini adalah kita melihat nih di kurikulum kita itu capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, kemudian kita lihat dari mahasiswa yang ambil misalkan kemarin di NUS ya, itu ada satu ya, misalkan di mata kuliah kami itu ada studi keperusahaan terbimbing di bidang administrasi publik, sedangkan di sana itu namanya social research. Nah ini kan sebenarnya sama-sama belajar tentang si riset gitu ya, tapi namanya nggak sama. Nah inilah gunanya tim konversi menganalisis dari hasil belajar mahasiswa kami di sana. Jadi setelah dia kembali itu dia tidak perlu lagi untuk ngambil mata kuliah di tempat kami, tapi karena sudah dianggap di sana sudah dapat nilai ya, jadi tinggal dikonversikan ke SKS dia. Sehingga mahasiswa tidak akan dirugikan kalau misalkan harus cuti selama 1 semester di tempat kami, tapi basically dia tetap kuliah di sana. Kira-kira gambarannya seperti itu, Mas. Baik, Bapak. Terima kasih. Di sini kan ada 8 untuk jenis kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak. Di antaranya, saya ingin menanyakan secara spesifik tentang keunggulan dari prodi ini, Bapak, berkaitan dengan jenis program tersebut. Barangkali ada, Bapak, keunggulan seperti halnya mungkin ada magang praktik kerjanya atau asistensi mengajar, penelitian risetnya, proyek kemanusiaan, kewirausahaan. Lalu yang paling diunggulkan gitu Pak untuk mengikuti program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu di bagian mana gitu Pak untuk prodi ini?
Sebenarnya gini Mas, kalau kami melihat dari 8 area itu bukan masalah soal keunggulan ya, tetapi masalahnya tentang relevansi. Jadi misalkan di 8 area itu ada beberapa komponen yang saya kira agak sulit diterapkan di tempat kami. Ya, misalnya mengajar di institusi ya. Nah, kami ini kan bukan ini ya, universitas pendidikan seperti UNESA atau mungkin UPI ya. Dan memang tujuan salah satu profil lulusannya adalah menjadi seorang guru gitu ya. Nah, itu masih kami pertimbangkan di sini ya. Pertimbangkan untuk mendorong mahasiswa kami. Pada dasarnya kalau sudah dijamin Kemdikbud kan mahasiswa itu bisa ini ya, bisa ikut-ikut aja gitu. Karena kan dokumennya juga kalau saya nggak salah Pak Antun juga menerima ya. Ada yang soal mengajar di lokasi tertentu ya Pak ya. Iya. Nah, tapi itu nggak kita dorong. Kenapa? Ya karena profil lulusan kami bukan menjadi guru. Nah, jadi dari 8 area itu, ya saya kira di semua program studi yang menerapkan MBKM juga sama. Jadi nggak semuanya itu disasar ya. Kita melihat yang relevan buat kita. Jadi misalkan kayak magang nih. Nah, di tempat kami itu kan belajar soal kebijakan publik, belajar soal pelayanan publik, belajar soal perencanaan pembangunan. Jadi magangnya itu harus relevan dengan mata kuliahnya ya. Jadi magangnya tuh nanti kalau misalkan dia tuh mau magang, si mahasiswa tuh mau magang, dia harus membuat proposal nih. Saya mau magang di sini ya, katakanlah di institusi A ya. Itu kegiatannya apa yang kira-kira itu sama dengan belajar di mata kuliah tertentu di tempat kami. Jadi katakanlah kita punya mata kuliah namanya analisis kebijakan publik. Oh, dia ternyata ngambil magang di katakanlah di Kemenpan RB nih misalkan ya, karena analisis reformasi di Indonesia. Nah, itu saya kira bisa untuk dilakukan. Ya, kita nggak serta merta melihat oh magang ini bisa dikonversikan, nggak. Kita lihat dulu kegiatannya, dia magang itu posisinya sebagai apa, kemudian dari situ kita lihat kira-kira kegiatannya match nggak dengan mata kuliah kami ya. Jadi bukan berarti mereka belajar itu bisa melakukan kegiatan dengan mereka seenak sendiri, enggak ya, tapi kita berusaha untuk memfasilitasi belajar itu di kampus ya, tapi juga bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain di luar program studi. Itu kira-kira Mas Ferry dan Mas Uli. Baik, terima kasih Mas Agi. Mungkin singkat terakhir Bapak, karena tersisa 3 menit lagi untuk waktu Zoom. Terakhir pertanyaan dari kami, yakni tentang dari sekian 8 jenis program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, barangkali ada kontrol khusus yang dilakukan dari Prodi Administrasi Publik. Sebagaimana untuk mengontrol mahasiswanya menjalankan program ini, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan singkat, Bapak. Jadi tadi dibuat tim konversi ya. Jadi tim konversi ini tugasnya adalah approving ya. Approving ketika mahasiswa ingin mengajukan kegiatan MBKM itu nggak serta-merta diterima, tapi dianalisis dulu oleh tim konversi kami ya. Yang mana tugasnya tim konversi ini adalah melihat relevansi kegiatan MBKM dengan mata kuliah yang ada di program studi kami. Itu kira-kira Mas. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan penting dari kami, Bapak. Sebelumnya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari kami atau kesalahan, dan yang penting saya berterima kasih banyak diberikan waktu untuk bertemu dengan Bapak Antun dan juga Bapak Agi, dan insya Allah saran dari Bapak Antun tadi untuk melihat kembali berkaitan dengan website yang UNER pangpang daripada kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu, insya Allah kami cek Bapak nantinya. Itu terima kasih. Mungkin semoga di lain waktu bisa bertemu kembali Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Agi. Mudah-mudahan bermanfaat.